Seorang wanita tidak sengaja membakar dirinya sendiri dan tiba-tiba Teko di meja mengeluarkan suara aneh. Membukanya, tiba-tiba ada 200 yuan muncul begitu saja. Wanita itu dengan tidak percaya mencium baunya, ternyata benar itu baunya. Untuk memverifikasi dugaannya, dia mengangkat alat pengeriting rambut dan sekali lagi menempelkannya di dahinya. Teko itu benar-benar mengeluarkan uang kertas lagi. Lily sangat gembira. Dia berbalik dan menendang kursi dengan keras yang membuatnya melompat kesakitan dan Teko itu mengeluarkan lebih banyak uang. Dia akhirnya memastikan bahwa selama merasakan sakit, Teko itu akan mengeluarkan uang. Ketika pacarnya kembali, rumah sudah berantakan dan ada bercak darah yang mencurigakan di lantai. Mendorong pintu kamar tidur, Lily yang penuh luka terbaring di tempat tidur. Xiao Shui buru-buru menghampiri, ingin membawanya ke rumah sakit. Namun, Lily tanpa banyak bicara langsung melayangkan satu pukulan dan kemudian dengan bersemangat menunjukkan Teko itu kepada dia. Kemampuan melihat dia masih tidak percaya. Lalu datang satu lagi pukulan yang sangat menyakitkan. Uang kertas pun langsung jatuh seperti bunga peri. Keduanya menyimpulkan dari eksperimen bahwa jumlah uang yang keluar dari Teko berkaitan dengan tingkat rasa sakit yang dirasakan. Xiao Shui merasa benda ini sangat aneh, ingin membujuk Lily untuk membuangnya, tetapi dia sudah terpesona oleh uang. Bahkan tidur pun harus memeluk harta karun besar itu. Keesokan paginya, begitu dia membuka mata, dia menemukan Teko sudah hilang. Ternyata Xiao Shui membawa Teko itu ke sebuah acara penilaian harta karun. Tetapi ketika pembeli memberikan harga, dia malah berubah pikiran. Setelah pulang, dia dan Lily sepakat untuk berhenti setelah mendapatkan 1 juta. Mereka meletakkan tangan di atas kompor gas, menikmati rasa sakit sambil juga menikmati kegembiraan dari uang yang diperoleh. Selanjutnya, mereka menggunakan segala cara, apapun yang menyakitkan mereka lakukan dan segera mengumpulkan sejumlah besar uang. Keduanya tenggelam dalam kebahagiaan yang dibawa oleh kekayaan tanpa bisa melepaskan diri. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di sofa membayangkan masa depan, suara ketukan pintu yang mendesak terdengar. Begitu Xiao Shui membuka pintu, dua pria bersetelan langsung masuk tanpa banyak bicara, menghajarnya dengan pukulan dan tendangan, memaksa mereka menyerahkan Teko. Lily berpura-pura bahwa Teko sudah terjual, kemudian mengeluarkan sekepok uang. Barulah kedua orang itu pergi. Setelah kejadian ini, mereka memutuskan untuk mencari tahu tentang Teko tersebut. Kedua orang ini menemukan sebuah buku kuno di perpustakaan, di mana tertulis bahwa Teko tersebut memiliki kekuatan ajaib, tetapi halaman berikutnya menceritakan akibat buruk yang dibawa oleh Teko itu. Ketika Xiao Shui tidak memperhatikan, Lily cepat-cepat merobek halaman ini dan memasukkannya ke dalam tas, lalu membawa pacarnya memulai mode belanja gila-gilaan. Mereka mengganti mobil baru, pindah ke rumah besar, berbelanja sepuasnya di mall, menikmati kebahagiaan yang dibawa uang. Pada hari itu, mereka sedang menjamu tetangga di rumah baru mereka. Tiba-tiba, ada tamu tak diundang yang datang. Begitu pria itu membuka pintu, dia langsung mendengar permintaan tak masuk akal dari pacarnya dan segera dengan senang hati meminjam sabuk serta memukul beberapa kali. Siapa sangka pacarnya merasa tenaganya kurang, langsung menjatuhkan Xiao Shui di tempat tidur, mengambil sabuk dan memukulnya dengan keras. Suara sabuk yang tajam terdengar. Teko di samping segera bereaksi. Semakin keras pukulannya, semakin banyak uang yang keluar dari Teko. Hanya dalam satu malam, mereka mendapatkan 1 juta dolar Amerika. Pindah ke rumah besar, belanja sepuasnya. Tapi ini, suatu hari, seorang tamu tak diundang datang menasihati mereka untuk segera menyerahkan Teko itu. Kalau tidak, pasti tidak akan ada akhir yang baik. Namun, Lily sudah dibutakan oleh uang, langsung mengusir pria itu. Segera, kejadian tak terduga pun terjadi. Teman sekelas SMA mereka, Da Zhuang, yang iri melihat mereka jadi kaya mendadak, menyelinap ke rumah mereka di malam hari dan langsung memukul hidung Xiao Shui. Lalu dengan mabuknya, mencuri Teko. Ini membuat mereka ketakutan setengah mati. Segera mengejarnya, mereka melemparkan Teko dengan kuat, lalu mengendarai mobil melewatinya. Siapa sangka kaki Teko yang terjepit malah pulih dengan sendirinya. Mereka buru-buru mendatanginya dan menemukan bahwa bahkan tidak ada satu goresan pun yang tertinggal. Dengan penuh pertanyaan, mereka menemui orang misterius dan baru tahu bahwa Teko itu telah dikutuk akan memicu keserakahan manusia. Dia menyarankan kedua orang itu untuk menyerahkan Teko kepadanya agar bisa disegel selamanya. Tapi Lily tidak rela melepaskan kekayaan yang dengan mudah didapat dan menolak orang misterius itu. Selanjutnya, kejadian tak terduga sering terjadi. Malam itu, dua pria berjas kembali masuk ke dalam rumah, mengambil semua uang. Lily tak tahan dan langsung menyerbu, berusaha merebut kembali uang tersebut. Dalam perebutan itu, pria berjas melihat sekilas ke arah Teko, memandangi. Seperti terhipnotis, dia mengambilnya, sementara orang lain cepat-cepat menyuruhnya untuk meletakkannya. Mereka membawa sekantung penuh uang dan melarikan diri. Semua penderitaan mereka sebelumnya menjadi sia-sia. Selain itu, uang yang keluar dari Teko semakin sedikit. Mereka tidak punya pilihan dan pergi ke bar, memilih orang yang tampak paling sulit dihadapi dengan sengaja membuatnya marah, dan benar saja mereka dihajar olehnya. Kali ini Xiao Shui terluka, lebih parah daripada sebelumnya. Dia mulai meragukan apakah harus melanjutkan. Di sisi lain, Lily menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata ketika orang lain terluka, Teko itu juga akan mengeluarkan uang. Dia segera memberitahu Xiao tentang penemuannya ini. Mereka akhirnya menemukan cara baru untuk mendapatkan uang. Mulai senang melihat penderitaan orang lain. Dengan cepat, tabungan mereka kembali penuh. Lily merasakan manisnya keuntungan, semakin tidak terkendali, bahkan berniat menabrak seseorang dengan mobil. Untungnya, kakek itu segera dihentikan oleh Xiao Shui, sehingga berhasil menghindari sebuah tragedi. Dia menyadari bahwa teh tersebut telah mempengaruhi Lily dan mencoba membujuknya untuk berhenti. Keduanya terlibat dalam pertengkaran
pertengkaran hebat. Menggunakan kata-kata paling jahat untuk menyerang satu sama lain setelah turun dari mobil, Lily menemukan Teko mengeluarkan sejumlah besar uang kertas dan dia menyadari bahwa sakit hati juga merupakan penderitaan. Main round. Kemudian, dia merendahkan Xiao Shuai hingga tak berharga, menusuk ke tempat yang paling dia pedulikan. Setelah selesai berbicara, dia membuka teko dan mengeluarkan sekumpulan uang. Namun kali ini, Xiao Shuai sama sekali tidak merasa gembira. Lily meminta dia juga untuk menyakiti dirinya sendiri. Xiao Shuai menolak, tetapi Lily sudah benar-benar terobsesi. Demi uang, dia bisa melakukan apa saja. Xiao Shuai akhirnya nurut dan mengungkapkan rahasia perselingkuhan 4 tahun lalu. Perasaan sakit hati membuat Teko mengeluarkan banyak uang kertas. Setelah pulang ke rumah, mereka berdua memutuskan untuk saling mengungkapkan dengan jujur, sepenuhnya menyakiti satu sama lain. Tak lama kemudian uang kertas berterbangan di mana-mana. Mereka memutuskan daripada saling menyakiti, lebih baik menyakiti orang lain. Maka dia mulai menargetkan orang-orang di sekitarnya dengan tak segan-segan membongkar kebohongan tetangga hingga merusak hubungan suami istri mereka. Demi uang, mereka semena-mena menyakiti orang lain, bahkan merencanakan hal buruk terhadap kakak perempuannya sendiri. Lily tahu kakak iparnya terus mengasuh anak orang lain dan kali ini datang untuk membongkar kebohongan itu, tetapi melihat kakaknya yang gugup, dia kembali menelannya. Pulang ke rumah, Lily semakin marah, berencana langsung melakukan tindakan besar. Xiao Shuai merasakan bahwa Lily semakin jahat. Untuk menghentikannya, Xiao Shuai memeluk Teko dan duduk di balkon, memaksanya untuk memilih antara Teko dan dirinya. Pada saat ini, Lily akhirnya menyadari bahwa Xiao Shuai adalah yang terpenting, tetapi pria itu sudah tidak berani lagi mempercayai kata-katanya. Untuk membuat orang yang dicintainya kembali ke jalan yang benar, dia memeluk Teko dan melompat tanpa ragu. Uang kertas bertebaran di tanah, tetapi kali ini Lily tidak melihatnya sama sekali, berlari ke arah Xiao Shuai dan menangis terseduh-seduh. Melihat pacarnya baik-baik saja, Lily akhirnya tersenyum. Mereka sepakat untuk menyerahkan Teko itu kepada orang misterius untuk menangani. Siapa sangka, begitu terbangun, Teko itu ternyata hilang. Mobil yang dikenal melintas di depan rumah mereka. Mereka tahu kalau Da Zhuang mencuri Teko itu. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah Da Zhuang, terkejut bahwa hanya dalam 1 malam, ia sudah membuat dirinya jadi seperti itu. Xiao Shuai membujuknya untuk menyerahkan Teko. 2 pria bersetelan datang lagi. Mereka juga tidak dapat menahan godaan Teko itu. 4 orang tergoda saling mengacungkan senjata. Pria bersetelan jas pertama kali menembak. Situasi langsung menjadi kacau. Xiao Shuai dan Lily segera bersembunyi. Suara tembakan terus terdengar. Setelah semuanya tenang, mereka hati-hati keluar untuk memeriksa. Keempat orang itu saling menggigit seperti anjing dan semuanya musnah. 2 orang merasa takut jika mereka terus menyimpan Teko itu di samping. Mereka mungkin akan mengalami nasib yang sama. Akhirnya, mereka membawa sekantong besar uang dan menyerahkan Teko itu kepada orang misterius. Orang misterius mengambil Teko itu tanpa ragu-ragu menenggelamkannya ke dalam laut. Mengakhiri mimpi buruk ini selama Teko itu ada. Keserakahan dalam diri manusia akan terus-menerus tergoda. Hanya dengan mengendalikan keinginan serakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang biasa dan sederhana.